Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah, dan kita masuki pembahasan tentang tata cara pengkafanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengkafanan bagi laki-laki. Hadis untuk masalah ini adalah hadis yang berbicara tentang pengkafanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau, yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati aswabin yamaniyatin bidin sahuliyatin min kursuf laisa fihinna qamisun wala imamatun. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu dikafani dengan 3 helai. Dikafani dengan 3 helai kain yang berasal dari Yaman, berwarna putih, biyudun yamaniyatun, berasal dari Yaman, biyudun putih, bersih, sahuliyatin, yang berasal dari kabilah atau suku Sahul. Artinya ini adalah satu tempat yang memproduksi kain seperti ini. Kemudian min kursuf, dari bahan katun. Kursuf itu artinya cotton, katun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang tidak ada pada kain-kain tersebut pakaian gamis juga imamah, yaitu serban. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini maka kita ambil, dan juga dari hadis yang lain, tata cara yang dianjurkan dalam pengkafanan. Yang pertama adalah pakaian tersebut atau kain-kain tersebut itu berwarna putih, berwarna putih berdasarkan hadis ini. Juga hadis yang lain, ditegaskan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
ilbasu min siyabikumul bayadha fa innahu khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Ibnu Majah juga dalam kitab Sunannya, serta yang lainnya. Derajat hadisnya sahih li ghairihi. Nabi SAW beliau bersabda, ya, ilbasu min thiyabikumul bayadha. Pakaikanlah, ya, pakaian warna putih, atau pakailah warna putih dari pakaian kalian. Ini menunjukkan anjuran kalau kita mau pakai pakaian itu warna putih, ya. Anjuran untuk kalau pakai pakaian warna putih itu yang afdol. Kenapa? Lebih bersih. Dan jujur kita katakan, orang yang kalau pakai pakaian putih itu ada nuansa tersendiri, ya. Bersih orangnya, rapi dia, memang seperti itu, ya. Lebih-lebih kalau pakaian putih ini kalau kotor dia nampak sedikit, kotor saja sedikit itu akan nampak. Nah, seperti itu, ya. Sehingga warna putih ini akan dijaga dari kotor, ya. Kemudian pun, ya, tidak akan dipakai dengan jangka waktu yang lama, karena ini akan membuat mudah tampaknya kotor tersebut, ya. Jangankan dia kotor, ya, karena kena sesuatu yang di luar pemakainya. Ya, terkadang orang yang memakai itu saja bisa, ya, dari badannya itu bisa mengotorinya, ya, seperti mungkin, ya, bagian lehernya, ya, itu akan menjadi gelap, nah seperti itu, ya, dan seterusnya para hamba Allah. Jadi warna putih ini pakaian yang disukai, sehingga kalau kita pakai pakaian putih yang ini kita dapat pahala karena kita, ya, mengikuti arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu khairu siyabikum, karena sesungguhnya pakaian putih itu pakaian terbaik kalian. Lihat, ya, itu pakaian terbaik warna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang yang meninggal dunia di antara kalian dengannya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Tapi ya jangan pula lah diasumsikan bahwasanya ini orang kalau pakaian putih kayak mau mati, nggak gitu, ya. Jangan sampai kita berasumsi demikian. Nggak mesti juga, ya. Orang yang nggak pakai pakaian putih juga ada yang cepat mati, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian, ya, dari hadis ini dianjurkan pengkafanan bagi laki-laki itu adalah 3 helai kain, ya. Jadi dalam proses pengkafanan laki-laki itu dikafani dengan 3 helai kain warna putih. Kemudian yang ketiga adalah, ya, bahan dari kain tersebut dari katun. Kalau ada yang komentar, Ustaz, kalau katun dia mahal, kalau mori kan lebih murah gitu. Lawang ini juga mau ditanam, ya, maksudnya mau ditanam itu ya dikubur kan begitu. Maka kita katakan, ya, kain itu proses atau harga kain di zaman dulu itu lebih mahal ketimbang zaman sekarang, ya. Walaupun demikian, tetap saja pun Nabi dikuburkan atau Nabi, ya, dikafani dengan kain katun, ya. Ya tentunya lebih mahal dulu ketimbang sekarang. Kalaupun sekarang katun itu mahal, ya, katun itu mahal, maka lebih mahal dulu. Tapi ternyata tidak ada di kalangan para sahabat, ya, yang itu yang berkomentar tentang masalah ini. Jadi tidak masalah. Ya, itu perasaan kita saja ketika kita mengatakan, mubadir Ustaz, kan ada yang lebih murah lagi. Saya katakan tidak, zaman dulu pun bukannya tidak ada, ya, pakaian-pakaian yang dia kasar, murah gitu, bukan tidak ada. Tapi katun tetap dipakaikan kepada Rasulullah SAW. Lebih-lebih begini, ya, kalaulah selama hidup orang tersebut dia berpakaian dengan pakaian yang dipilihnya, yang bagus, bahannya bahkan bukan hanya sekedar katun, bahkan lebih baik daripada katun, lebih lembut dia, ya, lebih mahal bahkan, ya. Maka kita katakan para hamba Allah, bagaimana bisa, ya, bagaimana bisa dikatakan bentuk beradab kepada orang tersebut setelah wafatnya dia dikasih pakaian mori. Nah, itu nggak adab sama orang yang meninggal dunia ini. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah
ketika beliau hidup pernah beliau pakai pakaian biasa, ya, yang bukan berbahan katun begitu ya. Tapi ketika wafat beliau dipakaikan dengan pakaian katun oleh para sahabat. Nah begitu. Kenapa? Itu sebagai bentuk adab, ya, kepada Nabi. Maka kita pun begitu juga kepada orang yang sudah meninggal dunia. Lebih-lebih dia orang yang mampu, orang yang kaya. Kenapa kok kita kasih ya pakaian mori yang agak kasar itu? Demikian. Ya, kurang tepat para hamba Allah. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi katun, ya katun. Walaupun agak mahal dikit nggak masalah. Ya lebih mahal maksudnya daripada kain mori, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah ya jenazah laki-laki itu tidak dipakaikan dengan pakaian yang dia berjahit seperti gamis atau dipakaikan penutup kepalanya dengan imamah, yaitu sorban, ya. Walaupun bukanlah merupakan larangan, ya, bukan merupakan larangan untuk dipakaikan dengan pakaian gamis, bukan larangan. Tidak mengapa sebenarnya kalau pakai gamis, cuma lebih utama untuk tidak dilakukan hal itu. Kenapa? Ya tentunya ini Nabi ketika dikafani itu contoh teladan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Abdullah bin Ubay, bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul tatkala ia wafat, ya datang anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'tini qamisaka, ya akfin ya ukaffinuhu fihi, ya wasalli alaihi wastaghfir lahu." Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qamisahu, ya. Baik, tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seorang gembong, ya, gembong munafik yang mengaku beragama Islam, ya, di zaman Rasul dahulu. Tatkala ia wafat, datang anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ya, berikanlah gamis Anda kepadanya, ya. Aku akan kafani ia dengannya, dan solatilah ia, mohonkanlah ampun untuknya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gamisnya kepadanya. Demikian. Ya, hadis ini hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi kalau pakai gamis pun tidak mengapa, ya. Tapi kalau seandainya pun mau dipakaikan pakai gamis gitu, ya, maka gamis tersebut dijadikan dia pakaian yang melekat pada kulitnya, yang langsung berkenaan dengan kulitnya, begitu. Jadi pakaian dasarnya itu kemudian tetap nanti, ya, dibungkus dengan kain kafan. Nah seperti itu, ya. Kemudian ada anjuran untuk menjadikan, ya, salah satu dari kain kafan tersebut adalah habirah, yaitu kain yang dia bercorak atau dia berjahit, ya. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi thawbi habiratin." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud Baihaqi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian wafat dan dia mendapati sesuatu, maksudnya kecukupan, ada harta, ya, maka hendaklah dia dikafani pada kain habirah, ya. Ini memang agak mahal karena dia bercorak begitu, dia agak mahal. Makanya Nabi mengatakan dengan fawajada syai'an, dia memiliki sesuatu, mendapati sesuatu, maksudnya ada hartanya, ya, bisa digunakan. Ini menunjukkan indikasi bahwa memang pakaian-pakaian dulu itu mahal-mahal, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah berikutnya, ya,
pakaian tersebut, ya pakaian atau kain kafan itu dikasih minyak wangi. Ya, kain kafannya itu dikasih minyak wangi. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ajmartumul mayyita fa'ajmiruhu salasan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian ya memberikan wangian kepada mayit tersebut, maka berikanlah ya wangian kepadanya dengan 3. 3 itu maksudnya adalah 3 kali. Karena kan kain kafannya itu lapisnya 3. Jadi kain kafan pertama itu dikasih minyak wangi. Ya, kemudian kain kafan kedua kasih minyak wangi, kain kafan ketiga kasih minyak wangi. Begitu dia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini karena kebiasaan kita kan suka pakai minyak wangi, maka dikasih minyak wangi. Apalagi contoh, ada seorang yang suka pakai minyak wangi dengan aroma tertentu, maka itu yang dijadikan sebagai minyak wangi untuk dia. Lebih-lebih contoh, ya minyak wangi itu milik dia, ya. Nah, contohnya ada anaknya yang berkomentar begini kepada orang yang mengkafani, tolong Pak, ini kasih minyak wangi bapak saya meninggal dunia ini, beliau sering suka pakai ini, ya, begitu. Maka itu dikafankan, ya. Itu yang dikasihkan, dilumuri dengan minyak wangi. Fisik dia, fisik orang yang meninggal tadi, dan juga kain kafannya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila tidak didapati adanya kain kafan yang cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya, ya, maka bisa menggunakan dedaunan. Nah, ini dibolehkan, ya. Nah, ini berdasarkan hadis ya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya. Tatkala beliau ini mati syahid dalam peperangan Uhud, ya. Khabbab mengatakan, kami tidak mendapati sesuatu yang bisa mengkafaninya kecuali ya illa burdah, ya. Qutila yauma Uhudin falam najid ma nukaffinuhu. Beliau mati syahid dalam peperangan Uhud, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Namun kami tidak mendapati sesuatu pun yang bisa untuk mengkafaninya, kecuali illa burdatan, kecuali bentuk selendang ya. Idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu. Kalau kami tutupi kepalanya, nampak kakinya. Kedua kakinya nampak. Wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'sahu. Kalau kami tutupi kakinya, maka nampaklah kepalanya. Fa amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menutupi kepalanya. Wa naj'ala ala rijlaihi min al-idkhir, dan beliau memerintahkan kami untuk menjadikan pada kakinya itu dari daun idkhir, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya kalaulah contoh ya memang sama sekali nggak ada kain yang bisa untuk menutupin tubuh orang yang meninggal dunia ini. Contohnya adalah seperti orang yang mati dalam kondisi tenggelam. Kondisi tenggelam. Seperti kasus dulu kasus tsunami yang ada di Aceh. Kan banyak sekali itu yang meninggal dunia, ya. Kalau kita mau kafani semuanya, nah ini repot, berapa butuh kain yang banyak untuk jumlah orang yang ribuan seperti itu. Kan sulit, ya. Maka bisa untuk ditutupkan itu dengan daun-daunan. Kalaupun berat, wallahu taala alam, ya apa boleh buat, ya. Apa boleh buat. Tapi sebenarnya ya dengan kain itu, dengan pohon-pohon itu, pepohonan, gitu dia.
Jadi contohnya dimasukkan ke satu liang yang lebar, luas gitu kan. Kemudian ditutupi dengan apa namanya? Dengan daun-daun. Baru nanti ditutup ya dengan tanah. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik, orang yang dalam kondisi ihram maka dikafani dengan kain ihramnya, namun tidak ditutupi kepalanya. Ya. Sudah berlalu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau mengatakan, ya baina rajulin waqifun ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Arafah id waqa'a ala rijla waqa'an rahilatihi fawaqasathu. Ya. Tatkala ya seseorang itu wukuf bersama Nabi SAW di Arafah, tiba-tiba dia jatuh dari kendaraannya, lalu kendaraan ini menginjak dia, ya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, injak sampai mati, meninggal dunia, ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Ighsiluhu bima'in wasidrin." Ya, mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara. Wa kafinuhu fi saubaini, atau qala fi saubaihi. Kafanilah dia ya pada dua kain, yaitu kain ihramnya itu, ya. Wala tukhmiru atau tukhammiru ra'sahu, jangan kalian tutupi kepalanya. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati yulabbi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kondisi dia bertalbiyah. Ya. Jadi masih dalam kondisi ihram ya, maka dia tidak boleh tutup kepalanya. Nah, seperti itu. Hadisnya riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang mati syahid, maka dia dikafani ya dengan pakaian yang melekat padanya. Atau pakaian yang lainnya, ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat hasan dari Abdullah ibnu Sa'labah ibnu Sufair radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala yauma Uhudin. Bahwasanya Nabi SAW bersabda ya di hari peperangan Uhud, zammiluhum fi siyabihim, ya, selimutilah mereka itu dengan pakaian mereka sendiri, pakaian yang ada, ya. Seperti itu. Itu bagi yang wafat, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, para ulama mereka sepakat berdasarkan hadis ini ya, anjuran untuk mengkafani orang yang mati syahid dengan pakaian yang dipakainya ketika terbunuh, ya. Sebagian mereka mengatakan ya, dilepas pakaian tersebut, dilepas mereka dari pakaian mereka selama itu bukanlah termasuk pakaian yang biasa dipakai oleh mereka. Contohnya adalah pakaian perang, yang nggak mungkin mereka itu dikuburkan dengan pakaian perang mereka, ya, seperti contohnya yang terbuat dari besi atau yang dari yang lainnya, ya. Nah, tentunya itu walaupun dia terbunuh dengan itu ya nggak perlu juga dikuburkan dengan itu, artinya itu dilepas. Yang tidak perlu dilepas itu adalah pakaian kebiasaan, ya. Nah, seperti itu. Baik, ya. Mungkin ketika perang lalu mati syahid itu sedang pakai pakaian celana dalam contohnya, atau katakan pakai kaos, ya. Nah, maka yang seperti ini ya tetap dipakai oleh dia, ya, oleh orang yang mati syahid tersebut.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya pengkafanan orang yang mati syahid dengan pakaian yang dipakai oleh mereka tatkala dia meninggal dunia itu hukumnya adalah sunat bukan wajib ya. Itu adalah hadis Zubair ya yang menceritakan tentang bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengutus kepada Nabi ya 2 pakaian agar Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan pakaian tersebut. Maka Nabi mengkafaninya ya mengkafani Hamzah dengan salah satu dari keduanya. Dan beliau ya mengkafani sahabat Ansar yang lain yang tidak punya kafan dengan yang satu lagi, demikian ya. Baik ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil sebuah ketetapan untuk dikafaninya dengan satu pakaian ya bagi Hamzah paman beliau dan sahabat yang lain dengan satu kafan juga, demikian. Baik ya. Ini sebagaimana ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi dan yang lainnya dengan derajat ya sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini menunjukkan bahwasanya pemerintah, penguasa dalam hal ini adalah Rasulullah ketika itu, nah itu punya hak untuk memberlakukan hal seperti ini, ya. Karena ini terkait dengan kemaslahatan umum, ya. Maka ya penguasa punya hak dalam hal ini, walaupun tidak ada perlu izin dari rakyatnya untuk menggunakan hal tersebut, maka ini bentuk apa? Bentuk kewenangan dari penguasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya terkait dengan pengkafanan ya perempuan. Ya. Sesungguhnya pengkafanan perempuan itu seperti pengkafanan laki-laki. Hanya saja menurut mayoritas para ulama dianjurkan untuk lebih banyak ya kain kafannya. Seperti contohnya 5 ya, demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun ada hadis yang sudah kita sebutkan ya, Nabi mengatakan pengkafanan ya ada hadis yang ini dhaif sanadnya, bahwasanya Laila bintu Khaif As-Saqafiyah mengatakan, kuntu fi man ghassala Umma Kulsum binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda wafatihi. Dahulu aku termasuk orang yang ya di kalangan orang yang memandikan putri Rasulullah yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha ketika wafatnya. Fakana awwalu ma a'tana Rasulullah al-hiqwah. Dan yang pertama sekali yang Rasulullah berikan kepada kami adalah al-hiqwah. Hiqwah itu semacam handuk begitu ya. Kemudian semadir'a, kemudian pakaian atas ya bagi perempuan, kemudian khimar, semal khimar, kemudian semacam jilbab ya. Semal milhafah, kemudian seperti milhafah. Milhafah itu seperti lihab, seperti selimut begitu dia. Tapi kain yang untuk melilit ya. Melilit itu maksudnya adalah membungkus seperti kain kafan. Ya. Kemudian baru ya dibungkus dengan pakaian yang lainnya. Ya. Sementara Rasulullah itu duduk di sisi pintu ya. Bersama beliau ada kafannya ya, kami pun mengambil dari beliau satu persatu kafan tersebut, demikian ya. Namun sayang ini hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Artinya tidak sah dari Rasulullah. Sehingga kalau kafannya itu sebenarnya ya mirip dengan laki-laki ya. Jadi nggak perlu ada pakaian khususnya
langsung dengan kafan begitu saja boleh, tidak masalah. Ya, hanya saja semakin banyak ya jumlah kain kafan itu semakin bagus. Kenapa? Supaya lebih astar, lebih menutupi tubuhnya. Demikian ya, supaya tidak terawang begitu ya. Ibnu Munzir mengatakan ya dalam kitab Al-Mughni ya, aksaru man nahfadhu anhu min ahli ilmi yara an tukaffanal mar'u fi khamsati aswabin. Kebanyakan dari para ulama yang kami menghafal ilmu dari mereka ya, mereka berpandangan wanita itu dikafani dengan 5 helai. Wa inna ma ustuhibba dzalika li anal mar'ata tazidu fi hali hayatiha 'ala ar-rajuli fi satri li ziyadati auratiha 'ala auratihi. Dikarenakan wanita itu ya dalam kondisi hidupnya dengan laki-laki itu bertambah ya tindakan untuk menutupinya ya, dikarenakan auratnya itu lebih daripada laki-laki. Demikian. Fakadzalika ba'dal mauti, demikian pula setelah wafatnya. Nah, gitu ya, karena memang auratnya lebih banyak ya ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki saja auratnya itu antara pusat sama lutut, tapi tetap saja dibungkus ya dengan menutup begitu, apalagi perempuan ya, demikian. Dan boleh bagi perempuan untuk dikafani dengan ya dengan sutra. Karena memang perempuan itu boleh pakai sutra. Ya, sebagaimana hidupnya boleh pakai sutra, ya maka matinya boleh pakai sutra. Demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hurrima libasul hariri wa dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li nisaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku ini dan dihalalkan untuk mereka. Tapi ini dimakruhkan. Boleh tapi makruh hukumnya. Kenapa? Ya karena di sini mahal. Ya sutra itu mahal sehingga ini bisa termasuk membuang-buang harta. Demikian ya. Berbeda halnya ketika masih hidup. Perempuan itu pakai memang dia untuk berhias di hadapan suaminya. Karena kan cantik begitu ya. Karena lembut, cantik. Nah begitu. Ya wajar kalau dipakai ketika hidup. Ada anjuran untuk seperti itu. Tapi kalau mati, dia mau bertemu sama siapa? Kan begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Ya, karena insya Allah ta'ala sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan. Insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang terkait dengan pensolatan. Tapi sebelum itu bisa kita bahas ya terkait dengan menggotong jenazah dan mengikuti jenazah. Insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Tentunya dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Alhamdulillah Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Nah bagi yang ingin punya pahala yang mengalir terus karena sudah dimanfaatkan Masjid Al-Muwahhidin. Kemudian ingin dapat minimal pahalanya 700 kali lipatnya ya dari apa yang diinfakkan dan disumbangkan. Dan yang ingin dapat pahala sebuah rumah di surga karena ini bangun masjid ya, maka yuk kita transfer sebagian rezeki kita ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening ya, Bank Syariah Indonesia di nomor 7155, kita ulangi 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.